Hai hai hai, halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Dan di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita film Donghua Wukong episode yang kelima. Yang mana di episode sebelumnya, kita sudah melihat Wukong yang akhirnya bisa mengalahkan kera ekor merah. Tapi sayangnya, karena Wukong telah kehabisan seluruh energinya, Wukong pun akhirnya bisa dikalahkan oleh kera lengan panjang. 投币！这沉重的音，这种熟悉的感觉。 马上你们就 Setelah Wukong berhasil dibuat tidak sadarkan diri, tiba-tiba tempat ini pun dipenuhi dengan aura hijau yang sangat pekat, di mana aura hijau tersebut disebabkan karena kedatangan Dewa Alis Kuning yang juga akhirnya datang ke tempat ini. Dan melihat Dewa Alis Kuning, kera ekor merah yang sudah kembali pulih serta lengan panjang pun langsung berlutut di hadapannya. 的猴子从来不会等成60年。接下来准备好了，听候老佛爷发落。 Melihat itu, Wukong yang akhirnya kembali tersadar pun sontak merasa sangat aneh. Karena mengapa dua ekor siluman kera yang memiliki kekuatan di atas rata-rata mau-maunya menjadi budak dari Dewa Alis Kuning. Lalu, Wukong pun kembali bangkit dan kembali memaksakan dirinya untuk melawan Dewa Alis Kuning. Tapi sayangnya, karena energinya masih belum pulih, Wukong pun bisa dikalahkan dengan mudah. Dan setelah itu, 60年前，老佛爷曾。不得了了，大门被切掉了！ ya, Dewa Alis Kuning pun memakan Wukong karena tujuan kedatangannya ke tempat ini adalah untuk memakan Wukong. Karena Wukong yang merupakan siluman kera yang memiliki bakat serta potensi yang sangat luar biasa, Wukong pun dianggap sebagai makanan yang penuh nutrisi bagi Dewa Alis Kuning. Melihat itu, Xiao Liu pun langsung mencoba untuk menyerang Dewa Alis Kuning agar Dewa Alis Kuning memuntahkan Wukong kembali. Tapi sayangnya, kekuatannya tidaklah selevel dengan Dewa Alis Kuning, sehingga Xiao Liu pun bisa dikalahkan dengan mudah. Yang ketika Xiao Liu sudah berhasil dikalahkan, Dewa Alis Kuning pun mencoba menyerap dan memakan seluruh kera yang ada di tempat ini. Namun tiba-tiba, 我不此时候。给我吐出来！ ya, kera ekor merah dan kera lengan panjang pun berkhianat kepada Dewa Alis Kuning dan menyerang Dewa Alis Kuning saat dia sedang lengah. Dimana karena serangan mereka berdua, Dewa Alis Kuning pun akhirnya memuntahkan Wukong kembali. 什么东西？好恶心！ Di mana alasan mengapa ekor merah serta lengan panjang mengkhianati Dewa Alis Kuning adalah karena memang pada dasarnya mereka sangat membenci Dewa Alis Kuning. Karena dulu, Dewa Alis Kuning telah membantai dan memakan seluruh keluarga dan klan kera lengan panjang serta kera ekor merah. Tapi karena kera ekor merah serta kera lengan panjang merupakan dua siluman yang memiliki bakat yang luar biasa, Dewa Alis Kuning pun tidak menghabisi mereka dan memutuskan kalau dia akan melatih mereka berdua sehingga nantinya mereka akan bisa tumbuh menjadi kera yang hebat. Karena Dewa Alis Kuning ingin mereka menjadi anak buahnya, tapi karena kera lengan panjang menolak menjadi anak buah Dewa Alis Kuning, Dewa Alis Kuning pun akhirnya mengambil setengah dari jiwa mereka lalu memasukkan jiwa mereka ke dalam sebuah boneka. 把你的半魂。 Sehingga dengan begitu, Dewa Alis Kuning pun bisa memastikan kalau mereka berdua akan mematuhi seluruh perintahnya dan akan menjadi anak buahnya yang setia. Itulah alasan mengapa kera ekor merah serta lengan panjang bisa menjadi anak buah Dewa Alis Kuning. Dimana setelah itu, mereka berdua pun langsung bekerja sama untuk menghajar dan mengalahkan Dewa Alis Kuning sebelum Dewa Alis Kuning mengambil boneka yang berisi setengah jiwa mereka berdua.
飞跃山脉所有猿猴共同的敌人。Kera ekor merah pun mengikat pergerakan Dewa Alis Kuning yang membuat dia tidak bisa bergerak. Lalu, kera lengan panjang pun berubah menjadi kera raksasa dan langsung menyerang Dewa Alis Kuning dengan seluruh kekuatannya. Yang dengan combo serangan mereka berdua, Dewa Alis Kuning pun akhirnya bisa dikalahkan. Namun ketika mereka sedang merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba kera lengan panjang merasakan sebuah keanehan, di mana lengan panjang merasa bahwa yang baru saja mereka kalahkan bukanlah tubuh asli dari Dewa Alis Kuning. Sehingga ketika kera ekor merah sedang berbahagia karena dia mengira bahwa Dewa Alis Kuning sudah berhasil dihabisi, tiba-tiba 托比，那老妖怪终于死了。 satu tangan kera ekor merah pun tiba-tiba saja terputus yang membuat dia merasa sangat terkejut dan berteriak kesakitan. Tapi sebelum kita mengetahui alasan mengapa tangan ekor merah terputus, episode kali ini pun sudah berakhir. Tunggu kelanjutannya ya guys.